Hai semuanya, akhir-akhir ini banyak lembaga internasional memprediksi tahun 2023 ekonomi dunia akan gelap. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya perang Rusia-Ukraina yang tidak berujung, belum lagi krisis pangan yang sudah melanda di beberapa negara dunia, ketegangan geopolitik, krisis energi, dan lain sebagainya. Bahkan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya 1,7% di tahun 2023. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi terlemah ketiga dalam hampir 3 dekade. Selain itu, perlambatan ekonomi dipicu oleh pandemi serta krisis finansial global. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya risiko stagflasi, ketidakpastian pasar keuangan global, tekanan inflasi, dan situasi geopolitik. Bahkan ini sudah terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga China. Semuanya mengalami perlambatan ekonomi yang nyata, yang sudah pasti akan memberikan dampak pada pasar global dan berimbas pada ekonomi negara-negara berkembang. Kalau melihat data-data yang ada, sebenarnya ada 3 faktor yang menyebabkan kecemasan di banyak negara-negara saat ini, yaitu energi, pangan, dan juga finansial, di mana 3 faktor ini menjadi fondasi maju atau tidaknya ekonomi sebuah negara, dan sekaligus juga menjadi akar masalah krisis global yang terjadi sekarang ini. Lantas, 3 faktor tadi bagaimana sih dampaknya bagi negara kita? Kalau kita ukur dengan 3 faktor tadi, ternyata ini tidak terlalu memberikan dampak pada negara kita. Contohnya seperti energi. Kalau kita bicara energi, gampangnya itu kita bicara listrik dan juga BBM, di mana 2 hal itu pengaruhnya besar banget untuk laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kalau tidak ada listrik dan BBM, ini bisa menghambat laju perekonomian, karena aktivitas masyarakat di semua negara membutuhkan 2 hal tadi. Dan hebatnya, ketahanan energi di negara kita bisa dibilang cukup bagus. Contohnya listrik, di mana lebih dari 50% listrik negara kita berasal dari batu bara, di mana sumber daya alam ini sangat melimpah ruah di negara kita kan. Kalau kita lihat data rencana ESDM, kebutuhan batu bara dalam negeri tahun 2022 yang lalu yaitu sebanyak 188,9 juta ton. Dan di tahun 2023 ini, kebutuhan batu bara dalam negeri kita itu mencapai 195,9 juta ton. Sementara produksi batu bara per 6 Desember 2022 yang lalu mencapai 627,17 juta ton dari target 663 juta ton. Ini berarti kan produksi batu bara negara kita selalu di atas kebutuhan dalam negeri. Selain itu juga negara kita memiliki cadangan batu bara sebanyak 31 miliar ton, di mana ini merupakan cadangan batu bara terbesar ke-7 di dunia. Tapi di sisi lain, konsumsi BBM di negara kita sedikit mengkhawatirkan nih. Ya, hal ini disebabkan karena konsumsi BBM dalam negeri kita selalu melebihi kapasitas produksi, di mana penurunan produksinya itu semenjak tahun 2004, yang menyebabkan pemerintah kita tuh terpaksa melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lebih parahnya lagi, negara-negara penghasil minyak mentah terbesar dunia yang tergabung dalam OPEC+, mereka itu akan mengurangi produksi minyak sebanyak 2 juta barel per hari, atau kira-kira 2%-an lah kebutuhan minyak global. Dan ini akan memicu naiknya harga minyak mentah global. Dan sudah pasti juga berpotensi akan mengeruk dana APBN negara kita lebih dalam lagi. Selanjutnya kalau kita lihat dari sektor ketahanan pangan, ternyata cadangan beras negara kita bisa dibilang aman banget kok untuk memenuhi kebutuhan 270 juta jiwa masyarakat negara kita. Di mana cadangan beras secara nasional tahun 2022 yang lalu itu sebanyak 36,95 juta ton. Dan konsumsi beras secara nasional hanya 30,90 juta ton. Berarti kan masih ada cadangan beras sebanyak 6,05 juta ton. Di sisi lain, produktivitas sawah petani kita juga mengalami peningkatan, yaitu 5,22 ton per hektar di tahun 2022 yang lalu. Jika melihat cadangan beras yang ada, dan juga meningkatnya produktivitas sawah petani kita, kemungkinan besar Indonesia tidak akan impor beras pada tahun 2023 ini. Dari bahan pangan lain selain beras, negara kita juga memiliki cadangan yang aman kok, seperti misalnya minyak goreng, di mana produksi minyak kelapa sawit negara kita bisa dibilang selalu melebihi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Produksi minyak kelapa sawit dalam negeri itu mencapai 4,41 juta ton per September 2021, dengan konsumsi hanya 1,4 juta ton saja. Ya, walaupun diprediksi di tahun 2023 ini produksi minyak kelapa sawit kita bakalan mengalami penurunan
karena naiknya harga pupuk dan juga penghapusan subsidi pupuk oleh pemerintah. Menurut Global Food Security Index, ketahanan pangan Indonesia di tahun 2022 yang lalu berada di level 60,2. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun 2020 dan 2021. Level ini diukur dari 4 indikator, yaitu keterjangkauan harga pangan, persediaan pangan, kualitas pangan, dan juga keberlanjutan, serta adaptasi pangan di Indonesia. Oke, kita lanjut lihat ketahanan finansial, khususnya perbankan ya, karena ini mencerminkan kualitas kesehatan keuangan di hampir semua negara. Kalau dari sektor perbankan saja sampai goyang, ini bisa menimbulkan krisis keuangan seperti tahun 1998 dan juga 2008. Setidaknya ada 2 indikator penting untuk mengukur serta mengetahui finansial perbankan itu sehat atau tidak. 2 indikator ini yaitu rasio kredit macet atau non-performing loan dan juga rasio kecukupan modal atau capital equity ratio. Rasio kredit macet ini mencerminkan keadaan ekonomi sebuah negara, di mana jika rasio kredit macetnya itu tinggi, berarti keadaan ekonomi suatu negara itu sedang tidak baik-baik aja atau sedang bermasalah. Serta rasio kecukupan modal. Rasio ini tuh untuk menunjukkan sekuat apa sih kas dari bank untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Kalau misalnya kita lihat rasio kredit bermasalah, NPL net perbankan tercatat sebesar 0,80% dan NPL gross di level 2,86% pada bulan Juni 2022. Sedangkan menurut Bank Indonesia, angka wajar NPL yaitu di bawah dari 5%. Sampai sini, rasio kredit macet di sektor perbankan negara kita bisa dibilang wajar dan aman kok. Sedangkan untuk rasio kecukupan modal atau CAR, sektor perbankan negara kita itu kuat banget, yaitu berada di angka 22,59% dan batas aman dari Bank Indonesia berada di angka 8%. Kalau kita melihat data serta fakta-fakta yang ada, performa ekonomi negara kita punya pondasi yang kuat dan juga kokoh kok untuk meredam berbagai dampak negatif ekonomi di tahun 2023 ini. Jadi kita jangan terlalu khawatir ya sama kondisi ekonomi negara kita saat ini. Oke deh, segitu aja video kali ini. Semoga menjadi hiburan sekaligus edukasi buat kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.